Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast SMA PGRI 2 Jombang. Kali ini dalam rangka episode 5. Sekarang saya kembali lagi bersama saya, Pinatinoto Siswa selaku Bendahara 1 akan menjadi host kembali pada acara pagi hari ini. Ya, sekarang kita sudah bersama dengan Mas-Mas PPL dari Unwaha. Monggo Mas perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Ghazali. Saya dari Universitas Unwaha. Nggih. Oh, umurnya berapa kalau boleh tahu? Umur. Saya umur 22 tahun. Oh, 22 tahun nggih. Itu semester berapa, Mas? Saya sekarang menginjak di Menginjak semester 8. menginjak semester 8. Oh, nggih, udah mau 4 tahun nggih, pas Iya. bener berarti. Ini bersama asli daerah mana kalau boleh tahu? Kalau asalnya Sumatera. Oh, asal Sumatera. Ya, Daerah mana nih, Gu? saya berasal saya sebenarnya tuh apa? eh, Dasar dari keluarga Jawa, Nggih, berasal dari keluarga tapi Jawa. merantau di Oh, Sumatera merantau dan di saya lahir dan Sumatera. besar di Sumatera. Hmm. Tepatnya di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ya. Iya. Itu selama berapa tahun di sana, Mas? Sampai SMA. Sampai SMA selesai. Sampai SMA selesai lalu pindah lagi Ke Jombang ke ketika kuliah. Jombang. Oh, Iya. ketika kuliah. Kenapa kok pengen pindah ke Jombang lagi? Tuntutan akademis ya, Mas. Karena Ah, saya ingin melanjutkan pendidikan, nggih. akhirnya saya harus merantau ke Jombang. Oh, harus merantau ke Jombang. Nggak, kenapa nggak ke Surabaya saja atau kemana sekalian? Karena waktu itu yang saya dapat peluangnya itu ada di Jombang. Cuman di Di Jombang. Jombang. Oh, Ya. berarti ini sama di sini sendiri atau Awal sama saya tuh ada rombongan, ada ada rombongan? kelompoknya. Oke, Jadi awal berangkat tuh ada sekitar 23 anak 23 yang anak. sebenarnya mereka pun tidak saya kenali. Saya Hmm, kenali ketika di sini. sudah sampai di tempat, sudah sampai di pondok pesantren. Harus kita kenal. Oh, baru kenal. Ya, Oke. aslinya saya juga sendiri ya. Oh, berarti sama ini di asrama ya? Ya, di Atau oh asrama. di asrama. Di asrama. Di sini tapi ada keluarga atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sekitar udah 4 tahun ya, hampir 4 tahun sampai di sini. Berjalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Bagaimana di Jombang Petangga ini? Alhamdulillah ketika saya di Jombang, kenapa? Iklim di Jombang itu tidak jauh berbeda dengan iklim di sana. Di secara apa? Keseharian, Oke. kepribadian dari warga Jombang itu sama dengan di sana. Di sana. Jadi nggak culture shocknya nggak Nggak ada, terlalu besar, nggak nggak terlalu besar. ada. Ini sama ngambil jurusan apa? Jurusan saya ambil jurusan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Ya. Rencana habis kuliah mau mengajar atau gimana? Nah, ini kalau saya masih pandangan saya ingin dulu tetap masih ingin apa? Eh, Menyelesaikan ilmu yang ada di pondok dulu. Karena saya kan di pondok. Oke. Nah, saya masih kurang, saya rasa kurang pengetahuan saya tentang Oh, ilmu agama. oke. Jadi Jadi mau lanjut lanjut dulu dulu di pesantren. di pesantren. Ini ini sama di sini ini memilih atau langsung dapat dari kampusnya PPL di Nah, PGRI kalau 2 ini? di PGRI 2 ini tepatnya dipilihkan oleh kampus ya, karena Oh, dipilihkan oleh sistemnya kan kampus. acak. Nggih, acak. Mahasiswa acak kemudian dikelompokkan oleh kampus dan ditempatkan di tempat-tempat yang sudah menjalin kerjasama dengan kampus. Hmm. Untuk kampus Unwaha itu lokasinya di mana sih, Mas? Aku jujur nggak tahu ada kampus namanya Unwaha itu. Tepatnya di Tambak Beras, Oh, daerah Tambak di Beras itu ya. depan Rumah Sakit Jombang. Oh, depannya Rumah Sakit Pas. Jombang. G. Pas. Oh, ini ku kampus. Aku lagi baru tahu nih iki. G. Kesan pertamanya panjenengan PPL teng mriki niku nopo? Eh, Kesan pertama ya, Nggih. yang saya eh, ketika saya masuk ke Grida, awal pertama saya masuk Grida, Nggih, ini ya, awal sekali. wah Wah, ini agak sulit ini. Saya kira, wah ini sekolah besar. Saya lihat peraturannya juga ketat. Saya hmm, kira, wah tantangan ini. nggih. Seperti itu. Ternyata Ternyata sudah masuk. Ternyata saya amati ketika saya sudah dalam ya. nggih, eh, yang ketatnya itu ketika di makronya saja, di peraturan di di sekolah, peraturan sekolah di saja. sekolahnya saja. Tapi ketika saya masuk di kelas, saya wah Anak-anaknya beda, sudah berbeda berbeda dengan lagi, peraturannya ya. berbeda lagi aturan. Jadi kesannya cukup baik ya. Shocknya ya, Mungkin awalnya ya. tapi cuma shocknya ketika baru terjun ke kelas. Untuk fokusnya sampean di sini itu apa? Saya Fokus fokusnya mengejarnya, mengajar mengajarnya nggih. di pendidikan agama Islam. Hmm.
Untuk yang membuat pendukung lah ya, yang mendukung dari panjenengan untuk mengajar di kelas, seperti yang aktivitas pendukung gitu loh Mas. Aktivitas mendukung. Oke, jadi misal sampai nambahin game atau apa, ya cara Cara mengajar, cara mengajar. mengajar. Saya lebih suka itu ya, apa namanya? Membuat bagaimana siswa itu tidak menerima, hanya sekedar menerima dari saya atau dari guru. Jadi yang saya buat adalah mereka tuh mencari sendiri, kan materi sudah ada, Oke, materi bagus sudah ada. materi Jadi sudah ada. materi sudah bagus sudah ada, saya berikan apa keluasan kepada mereka untuk mencari lebih, entah itu Jadi dari sumber-sumber lain dari internet ataupun dari jurnal-jurnal yang ada di internet, terserah, saya bebaskan karena explore sendiri. iya eksplor sendiri, karena saya lihat kalau hari ini siswa itu masih meminta daripada gurunya itu sudah nggak relevan lagi. Oh, udah gak relevan ya Nggak menurutnya relevan sama lagi jenengan itu. Kenapa alasan? karena eranya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda, Jadi bisa cari akses ke sendiri. ilmu pun sudah lebih mudah hari ini. Jadi kalau mereka itu masih diloloh, masih apa loloh itu, Masih di masih disuapin Oke, ini, masih sama disuapin disuapin. sama guru itu sudah nggak relevan bagi saya. Sudah nggak relevan ya berarti. Berarti diajarkan untuk berjalan sendiri. Betul. Jadi ya cara mengajarnya cukup unik ya, cukup baru kalau di sini itu. Karena di sini ya juga masih begitu juga. Untuk tantangan sampai di sini apa ya? Yang Jujur kalau untuk tantangan di Rida itu untuk Oke, mengkondisikan kelas. mengondisikan kelas. Jelas ketika mengkondisikan kelas, apalagi di jam-jam pertengahan atau di jam akhir. Oke, Nah, itu itu sudah kan pasti. kita kan agak siang mulai terus Oke. sampai jam 3 sampai jam 4 kadang-kadang. Ya, Nah, itu kan itu kan jam 12 ke atas itu kan capek-capeknya lah. Itu capek-capeknya. susahnya. Apalagi Susahnya di anak-anak situ. gereja itu juga sensitif-sensitif ya saya Ya, lihat. Iya. Setelah itu kalau udah ada di cara mengajarnya, sekarang untuk mengukur penilaiannya itu panjenengan menerapkannya bagaimana? eh, karena ini kan beda ya. Jadi saya kira kalau diberikan soal kemudian dijawab dengan masih waktu berpikir yang lama, itu saya kira masih terlalu biasa. Jadi Hmm, saya modelnya seperti ini. Ini baru saya terapkan kemarin. oke. Jadi saya menyuruh apa anak-anak saya buat berikan materi, Oke, kemudian dikeluarkan materi. saya suruh merangkum, kemudian mempresentasikan. Oh, langsung Maksud jadi ya. presentasi, setelah presentasi langsung saya kasih soal tanpa ditulis, Oh, jadi didikte langsung langsung jawaban. didikte, langsung dijawab. Wah, ya. Jadi saya mau tahu seberapa sih kemampuan menangkapnya mereka ketika Daya ini. daya ingat, daya tangkap mereka Oke. ke materi seperti itu. Jadi Jadi saya langsungkan aja. langsungkan saja hampir seperti kurikulum merdeka ya berarti. Seperti itu. Ya kurikulum merdeka langsung merangkum dan presentasi soalnya. Untuk ini, PPL itu terlibat gak dalam penelitian dan pengembangan kurikulum yang ada di sekolah? Kalau terlibatnya saya kira belum. Belum ya. Belum. Untuk di kampus sendiri juga belum ya untuk Belum. keterlibatan kurikulum itu. Belum. Ini yang cukup penting ini. Bagaimana sih mas-mas mbak-mbak PPL itu membangun hubungan dengan siswa Grida ini? Ya, Yang kalau ngomong menjalin hubungan ya, tentu Oke. yang kita serang itu pertama itu secara psikologisnya. Iya, Kita pasti. sangat dekat dari anak itu satu persatu secara personal. Satu persatu secara Nah, personal. jadi kita tegas ketika mengajar, tapi kita lembut ketika berhubungan satu persatu seperti ini. Oke. Kita biasa seperti Biasa itu. saja. Friendly ketika proses biasa ini, Proses biasa. nggak pengajar maksudnya. Gitu. Selama mengajar di sini, apakah ada yang kiranya itu membuat tidak nyaman? Jujur aja, jujur aja. Eh, Tidak nyaman sih sebenarnya, kalau tidak nyaman itu lebih ke condong ke itu ya. Apa? Kadang itu yang saya kurang respect adalah teman-teman di gereja itu kurang mau menghargai. Nah, itu saya Ya, kurang. siswanya. Siswanya Ya, kan banyak, terus juga yang saya bilang sama yang Anda bilang tadi agak sensitif. agak Nah, itu sensitif. Nah, saya kurang respect di sana. Itu aja sih. jadi Ya kendalanya, sisanya sisanya baik. Mungkin sisanya untuk kendala itu cuman persikapan aja. ya sikap teman-teman aja yang mungkin ya Kurang, kurang. kurang dikit lah, nggak apa-apa. Ya Itu, saya kira itu adalah pengalaman, ya itu adalah bonus daripada PPL. iya, itu bisa dijadikan pacuan untuk mengajar besok, Oke. di lain hari, di lain waktu. Ini untuk apakah PPL itu gimana keterlibatan PPL dalam pengembangan proyek pembelajaran? Kan Proyek sekarang banyak ya proyek-proyek P5, proyek praktek apa, praktek apa.
Saya kira kan kita yang PPL ini kan masih pakai kurikulum ini apa? 13. 13. 13. Jadi belum pakai merdeka. Jadi Hmm, untuk praktek-praktek kita masih pakai cara-cara lama. pakai Belum cara-cara ada lama. pengembangan. Ini PPL ini di gereja ini berapa orang beranggotakan? Beda 10 orang. 10 orang. Yang diketuai oleh panjenengan. Ya, semuanya 10 orang. Apa? Untuk gereja sendiri itu cuma 10 orang. Tapi Cuma di 10 orang. kelompok-kelompok yang lain itu ada yang 20 sampai 20 lebih. Oh, jadi cuma di sini yang 10 Cuma di orang. sini yang 10 orang. Mungkin Karena kan mayoritas UNWA itu kan kenapa? ya. Eh banyak itu kan FAI. Oh iya, Lah sedangkan FAI. di Krida ini kan sekolah negeri. G negeri. Tidak eh kebutuhan untuk guru pendidikan agama Islam itu Sedikit. sedikit, G tidak sedikit sekali banyak. memang. Oke. Jadi kan yang dibutuhkan yang umum seperti biologi, matematika, bahasa Inggris dan yang lainnya. Yang dibutuhkan kan itu. Iya sih. Jadi cuman sedikit lah ya. Itu sering nggak ada dapat fisik dari dosen ke sini atau di tugas PPL ini sampai disuruh ngapain penelitiannya? Kan biasanya disuruh penelitian tuh. Nah, Nah, itu itu tergantung dosennya. tergantung dosennya. Tergantung dosen dan tergantung permintaan dari prodi. Prodi, oh, Nah, tergantung prodinya juga ada ya. prodinya sendiri-sendiri. Jadi Iya sih. ada yang cuma dibuat suruh buku ajar, Buku membuat buku aja. ajar. Ada juga yang harus membuat jurnal penelitian. Ada yang seperti itu. Oh, sampean Saya buat buku ajar. cuman buat buku aja ya, jadi lebih simpel. Simpel. Ini untuk sampai di sini tuh mengajar kelas apa aja PPL-nya? Saya IPS, lebih condongnya ke IPA, IPA, IPA 2. IPA 2. Oh, ke IPA 2. Semuanya, iya. Daerah IPA sini berarti atas ya. Ya atas. Untuk yang lain, sepertinya Untuk yang tidak lain, mengajar ke kelas 10 ya. untuk kelas 10 mungkin cuma menggantikan ketika Kosong. kosong. Oh iya. Jadi sisanya tidak ya. Sisanya tidak. Ketika ya akhir semuanya saya masukin. Kelas 1 sampai kelas 3 semua masukin. Tapi ketika cuma menggantikan Cuma kelas menggantikan waktu kosong saja. Ini pernah kayak kemarin itu ada rapat di perpustakaan sama kuliah itu. Itu apakah PPL ini juga menggunakan fasilitas sekolah, mengoptimalkan penggunaan perpustakaan dalam proses belajar mengajar? Eh, di perpus itu kan sifatnya bimbingan dan Oke. kuliah. Kuliah selaku pamong, selaku pembimbing kami yang di mahasiswa yang PAI Oh, jadi untuk pembimbingnya kuliah. membuatnya perangkat pembelajaran Oke. itu khususnya di kuliah. Jadi yang mendampingi di sini tuh bulia ya? Banyak sebenarnya. Cuma Banyak. kan saya FAI, karena FAI. kan ada dua, Oke. Pak Ayub sama Bu Lia. Oh, jadi yang Jadi untuk biar nggak tumburan, jadi satu pintu aja. Biar mudah. biar mudah. Kan Bermudah. ada Bu Lia. Untuk kampus, untuk perpus sebenarnya perpus itu menjadi apa? Ini kampus mengizinkan. Apa? Mengizinkan saja. Kalau memang mau menggunakan. Tapi cukup sering nggak PPL menggunakan perpustakaan untuk pembelajaran ini? Saya rasa jarang. Jarang. Untuk pembelajaran kan kurang. Oke, jarang. Karena memang cukup terbatas ya untuk penggunaan perpus dalam pembelajaran itu sebenarnya. Kalau menggunakan perpus untuk hari ini saya kira itu mana mas? Apa? Terlalu jenuh. Terlalu jenuh ya. Monoton. Iya Nggak sih. semua orang kita mengakui lah kalau kita tuh juga minat bacanya itu kurang. Ya, pasti Apalagi bacanya kurang. saya sendiri lihat teman-teman saya sendiri katakanlah. Iya, kalau lihat sendiri kok. Kalau juga Lihat sendiri kan. mengoptimalkan perpustakaan soal ini juga susah gampang. Iya. Gini ku. Iku sampean iki ada nggak kultur shock waktu masuk ke Grida? Ya. Shocknya ketika berhadapan dengan siswa-siswa Langsung shock. langsung shock. Saya melihat bahwa Grida adalah sekolah yang besar, Grida adalah sekolah maju di tengah-tengah kota. Ketika Iya. saya masuk dalam kelas, loh, Berbeda. seperti ini. Spesiesnya bermacam-macam Iya. ya. Bukan Tapi dari- saya akhirnya malah bersyukur di situ karena dari saya ketidaktertataan itu tadi. Sesuatu yang tidak tertata itu adalah tempat belajar yang paling baik. Iya, pastinya. Karena saya harus menata sesuatu mulai dari nol. Bagaimana cara mengkondisikan dan memperbaiki Semuanya itu. semuanya tadi. Jadi cara beradaptasinya itu gimana? Kalau saya hasilnya nggak berharap lebih mas ya. Nggak Karena berharap saya lebih. sama seperti ini sekolah dulu saya dulu. Jadi saya hasilnya nggak begitu kaget. Cuma yang saya sayangkan adalah kalian itu sekolah di kota dengan sekolah yang besar, fasilitas yang banyak. Oke. Kok jadi seperti ini? Itu saya sayangkan.
Oh, mungkin untuk saran dari Mas nih ya, untuk pemikiran lah ide-ide Hmm. sarana atau apapun itu yang bisa sekiranya digunakan untuk sedikit merubah yang tidak baik itu tadi. Saya kira perlu ketegasan lebih sih, Ketegasan lebih. ketegasan lebih. Saya kira melonjaknya teman-teman itu karena kita itu terlalu apa nih, terlalu halus, terlalu Terlalu lembut, halus, terlalu masih lembut. terlalu lembut. Saya kira nggak apa-apa ketika lembut itu di luar jam belajar. Tapi setelahnya itu kita kembali lagi profesional ketika belajar ya belajar. Jadi tetap memfokuskan pembelajaran ya. Karena saya lihat teman-teman tuh masih belum bisa mengkotak-kotakkan antara waktu belajar, waktu Tidak belajar. belajar, waktu istirahat, waktu bermain dengan guru dan belajar dengan guru. Itu masih saya kira masih tepur rata semuanya. Jadi Jadi ya ini teman bermain. terlalu masih santai gitu Ya, ya sekolahnya. karena yang saya takutkan itu adalah ketika mereka tuh di sini terlalu apa terlalu halus ini. Ketika keluar dari sini nanti, itu resikonya di sana mas. Ya pasti ada risikonya Ada di resikonya sana. di sana. Nah, itu yang saya lihat. Ini, apakah PPL ini ada kerjasama dengan komunitas luar selain di sini? Kalau kampus ya, Iya, itu sebenarnya satu Jombang, satu Jombang. satu Jombang. Bahkan kan PPL kan untuk yang sekolah apa untuk yang prodi pendidikan, Iya, berarti yang pendidikan pendidikan, pastinya. fakultas pendidikan. Kalau yang lainnya itu kan magang, Magang. magang. Yang fakultas seperti ilmu informasi, Oh iya, pastinya manajemen, magang. biasanya magang. Magangnya itu bebas, Bebas. boleh di Jombang sendiri, luar kota, bahkan sampai luar negara boleh. Oh boleh ya. Boleh. Tapi untuk PPL itu Untuk ditentukan PPL sekolah, sekolah, saya kira tetap di lingkungan Jombang sendiri. lingkungan Jombang sendiri, biar tidak memberatkan juga. Iya, Jadi ini sampai bolak-balik dari asrama ke Gerida dong setiap hari. iya setiap hari. Nggak jauh-jauh banget lah. Ya, ya lumayan lah. Ya lumayan lah ya. Ini panjenengan sampai di sini itu sampai kapan? Sampai pertengahan nanti di bulan Februari. Oh sampai pertengahan Februari ya berarti. Ya, Setelah itu tugasnya selesai dan apakah sampean sudah membuat skripsi? harusnya kita Harusnya, kan harusnya sudah harusnya sudah. karena sistem yang diterapkan di kampus Unwaha itu menggunakan sistem tugas akhir, Tugas TA, akhir. bukan skripsi. Oh bukan skripsi. Kalau skripsi kan saya tahunya skripsi dibuat karya tulis selesai, Ya, di diuji ya selesai. Nah, kalau sidang di selesai. TA itu ada yang namanya jurnalnya. Jadi Jurnalnya. jurnal penelitiannya ada. Oh jadi beda ya ini. Agak bedanya di situ. Ya, boleh dong dijelaskan untuk Aslinya sama saja, sama aja. Cuma bedanya kalau TA itu ada jurnalnya. Oh Ada harus berjurnal gitu ya. Harus membuat jurnal terlebih Ya, dahulu. jadi eh, hasil penelitiannya dibuatkan TA, TA-nya Iya. dibuatkan jurnal. Itu aja. Lah kalau di universitas yang saya tempati Oke. itu harusnya sudah selesai di semester 6. Oh harusnya sudah selesai dari semester 6. Jadi kita masuk semester 6 langsung TA. Hmm. Jadi kalau mahasiswa yang kerja ini, Oke. semester 6 selesai, 7 KKN, Oke. akhir 6 KKN, akhir 7 PPL. Oh. Saya selesai PPL masuk ke 8. Selesai PPL masuk ke 8. Berarti dulu sudah pernah KKN. Ini kan ya? libur, posisinya kan libur. Iya, pasti libur kan ini. Iya. Liburan. Ya pasti ya. Mas saya juga libur soalnya. Iya, berarti dulu sudah pernah Sudah KKN. KKN. Di mana? Saya KKN di Mojo Agung, Kecamatan Mojo Agung, Desa Muruan. Itu KKN-nya ngapain? KKN. Iya, ngapain? Sebenarnya fungsi dari KKN itu adalah melatih kita Iya. itu untuk adaptasi kepada masyarakat, Lingkungan masyarakat kan. sekolah dan Iya. semua strukturnya lah di masyarakat itu. Itu apakah jangka waktunya sama dengan PPL atau lebih lama? Sama, kurang lebih Sama. sama. Kurang lebih sama ya. Karena PPL itu kan yang diukur 30 hari kan. PPL kan hasilnya 40 hari, Iya. tapi kan dipotong libur. Oh ya, dipotong libur juga. Nah, liburnya kan 30 banyak. hari. Hitungnya Iya. kan 30 hari. KKN pun sama, 30 hari. Oh, jadi cuma 30 hari ya. Sekitar 30 hari saja. 30 hari itu pun kalau bisa bertahan sudah bagus, Mas. Karena KKN dan PPL itu adalah campuran daripada prodi yang banyak. Ya, jadi beberapa prodi Beberapa dijadikan prodi, satu. beberapa mahasiswa dijadikan satu. Lah itu warnanya udah beda lagi, Mas. Karakteristik orangnya beda-beda lagi. Iya, Kita sudah. ketemu orang asing kembali. Pasti Dan beda. kita dipasang untuk Berarti kerjasama. Iya, bekerja sama lagi dengan prodi yang berbeda pasti. Itu di Unwah itu ada itu enggak? Apa itu namanya? Ormawa. Ada. Ada. Panjenengan ikut?
Kalau dari ikut ikut. Ikut. Boleh lah. Spill sedikit-sedikit ini pengalaman ikut Ormawa. Saya ikut Ormawa itu bukan kenapa ya? Biasanya gini, Ormawa di Unwaha itu masih dalam pengembangan Oh, masih dalam perkembangan. dan masih mencarikan sebenarnya gas Ormawa ini tempatnya di mana. Ya, oh masih belum pasti berarti ya. Sudah ada, cuma mahasiswa itu masih belum banyak yang tahu. Masih belum eksis lah, Belum eksis. karena ya saya meyakini bahwa Unwaha itu adalah kampus yang sedang berkembang, cuman perkembangannya itu cepat. Terlalu cepat. Jadi mungkin mahasiswanya kurang bisa mengikuti perkembangan. Sangat cepat. Jadi posisi Ormawa ya, kalau saya lihat Ormawa, jadi tugas Ya. Ormawa adalah uh, menaungi teman-teman mahasiswa yang punya aspirasi, teman-teman punya mahasiswa yang punya bakat. Jadi mereka bisa menyampaikan kepada Ormawa, kemudian Ormawa mengajukan Ke dosen atau ke pembina. bagian kemahasiswaan Ya, biasanya. bagian ke mahasiswa. Jadi kira-kira mahasiswa itu butuh apa? Karena seperti saya, ini sudah kurikulum nanti setelah saya lulus adalah kurikulum merdeka. Ya. Maka bisa juga diajukan, misal contoh ya, diajukan untuk membuat seminar tentang kurikulum merdeka. Seperti itu. Di sini seperti itu. Jadi untuk Ormawa di Unwah itu masih sebatas apa itu namanya? Perantara saja ya bagi murid ke Jembatan sih. petinggi dosen. Kalau di SMA dulu pernah tidak ya mengikuti organisasi sekolah? Semasa saya nggak ada ya mas. Oh nggak ada, malah nggak ada. Beda, soalnya saya dulu sekolahnya tuh nggak sekolah yang seperti ini. Sekolah sampean kan besar. Ye. Nah, saya itu cabangnya. Oh cabang, jadi masih Jadi sekolah kurang yang terus. kurang terus. Saya kan di desa mas di pelosok. Jadi beda. Oke, Makanya ngapunten. kalau saya lihat di sini sekolah besar kok ceritanya seperti ini, saya sangat menyayangkan karena saya yang di pelosok pun rela ke sini untuk memperbaiki diri. Oh, jadi emang di Sumatera itu merantau ya? Berarti kedua orang tua penjenengan ini masih di Sumatera? Iya. Memang tempat tinggalnya, Memang tempat tetapnya tinggalnya, di sana. tetapnya di sana. Tetapnya di sana. Jadi setelah sampai lulus ini ke Sumatera lagi, Pulang. pulang ke Sumatera. Mengajarnya di sana berarti ya. Iya. Karena banyak yang perlu dibenahi di sana. Berarti masih ingin melayani masyarakat secara lebih. Iya. Ini mungkin untuk kata-kata terakhir lah ya, untuk motivasi dan kesan-kesan buat anak-anak Grida sebelum pertengahan Februari panjenengan nanti keluar dari sini. Mungkin adalah kesan-kesan, kesan-pesan, motivasi dan apa gitu? Ini? Ya, saya meyakini bahwa anak-anak Grida adalah anak-anak yang atraktif. Mereka nggak semuanya itu pintar berpikir, tapi saya meyakini bahwa mereka adalah orang-orang lapangan yang pandai betul dalam berjalan ataupun berpacu dalam bidang lapangan. Mereka memang nggak pintar secara akademis, secara pengetahuan, tapi Iya. mereka cerdas dalam Bekerja bidang lapangan. lapangan, seperti di ekstra entah di olahraga atau di apa, saya yakin Iya, di sana. pasti Karena saya meyakini ketika saya belajar itu nggak ada yang bisa diem. ya. Semuanya bergerak terus. Saya Motorik. mereka yakini mereka tuh orang-orang lapangan. Jadi cukup di lapangan itu dilatih dan dikembangkan. Saya kira itu cukup. Jadi mungkin memperbanyak pekerjaan apa tugas lapangan ya. Skill lapangannya diperkuat. Di lapangannya diperbanyak. Oke, Nggih, terima kasih nggih Mas Ghazali niki juga udah capek. Mohon maaf tidak disuguhi apa-apa hari ini nggih. Nggih ngapunten iki. Ya, jadi Saya agak bingung sebenarnya ini podcast apa. nah gini pilih kalau juga mencari PPL kita juga baru pertama kali dulu jujur. Soalnya dulu itu apa ya di SMP saya itu KKN biasanya kalau di SMP. apa? KKN biasanya. KKN. Bukan PPL ya. Soalnya dulu itu kalau ya mungkin tempatnya beda. Jadi di sini disediakan di aula ya. Iya. Masih mending lah ya. Dulu di SMP saya itu ruang OSIS saya menjadi korban. Jadi dipakai ruang OSIS dan perpustakaan. Tapi Itu. kalau ditempatkan sudah ditempatkan ya, diberikan Iya. ruangan dan disambut dengan baik itu udah saya kira udah cukup mas. Udah cukup Karena lah ya. nggak semua sekolah itu mampu gurunya itu mampu menerima dengan baik. Jadi ada yang mau Selalu ada bekerja sama karena yang teman-teman yang lain itu juga merasa gurunya enggak perhatian enggak cuek. Karena saya di sini saya sangat bersyukur saya ditempatkan di Grida dengan warna yang sangat banyak, dengan fenomena yang sangat banyak, saya sangat bersyukur dan disambut dengan baik dengan Bapak Ibu guru yang sangat-sangat baik.
dengan mahasiswa siswa yang sangat penuh dengan warna, dan saya sangat beruntung karena saya ditempatkan di tempat gereja, saya bisa belajar banyak di sini. Jadi mungkin itu ya kesan-kesannya Iya, itu untuk di Gerida. Jadi memang penuh warna Gerida iya, ini. Ya, terima kasih banyak ya Mas Ghazali iya. sudah menghadiri acara pagi hari ini yang ya begitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin maaf deh mengganggu waktunya ini. Semoga panjenengan tidak ada jadwal mengajar, Siap. nanti takutnya mengganggu. Tidak. Tidak ada kan. Oke, pun kalau mau istirahat terus. Oke, siap. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di hari Jumat dengan bintang tamu selanjutnya. Saya Pinati Siswa undur diri dari acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya.